Sumpek mikir generasi itu sah. Al-Quran sendiri yang bilang. Wal yahsyalladzina lau taroku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ini menarik. Al-Quran menyuruh kita takut. Itu kan tidak ada ayat lain kok kita disuruh takut selain pada Allah. Tapi di ayat ini kita disuruh takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Maka malam ini tidak apa-apa kita ngomong pahit-pahitnya dulu lah. Tentang generasi kita. Baiknya banyak, tapi kan malam hari ini kita bicara perbaikan, bukan yang sudah baik. Anak-anak kita. Mungkin kalau masih di sini di PAUD, di TK, di MI itu masih manis-manisnya luar biasa. Tapi begitu agak besar sedikit, pening kita menghadapi mereka. Coba ya. Kita lihat, orang sering menyebut generasi hari ini Gen Z, generasi Z. Anak-anak hari ini itu, Bapak Ibu, mereka hebat. Boleh dibandingkan mereka di usia kita, di usia mereka. Anak-anak kecil sekarang itu bisa apa, kita dulu seusia mereka bisa apa, itu jauh. Boleh dibandingkan. Kita dulu mungkin, apalagi generasi saya ke belakang, nyetel TV aja bingung. Ini gimana anunya, gimana, karena jarang orang punya TV, jarang ketemu teknologi. Anak-anak kita hari ini sudah main. Kadang belum PAUD itu sudah bisa nyekrol HP. Kurang hebat apa anak-anak kita hari ini? Jadi mereka generasi yang luar biasa. Tapi sekaligus mereka generasi yang enak sejak kecil. Beda dengan kita. Bapak Ibu pernah enggak, yang usia saya ke belakang ya, bukan yang muda-muda, Mas, saya enggak tahu kalau Gus Fuad ngalami enggak hidup tanpa listrik. Ngalami nggih. Sampean ngalami, lumayan. Zaman saya juga masih ngalami. Jadi kita bisa membayangkan, hidup tanpa listrik itu bisalah kayak dulu itu, bisa. Tapi anak-anak kita ndak. Jangan kaget mereka kalau listrik mati terus ngamuk. Sak jam wae, jangankan listrik, sinyal mati wae ngamuk mereka. Kenapa? Mereka tidak bisa membayangkan gimana caranya hidup tanpa listrik. Mereka tidak bisa membayangkan gimana caranya hidup tanpa HP. Sejak kecil mereka ngalami itu. Sudah enak. Kalau zaman saya dulu kan pengen mandi saja kan nimbo dulu. Tidak iso, kalau sekarang tinggal nyetek sanyo nyala mandi. Pengen dapat lampu terang, ya maghrib-maghrib ngumpul lampu petromak itu. Baru ada terang. Anak-anak kita tidak ngalami itu, mereka pengen terang tinggal nyetek. Hidupnya enak, maka mereka tidak terlatih hidup susah. Apalagi kita orang tuanya, penelitian terbaru, orang tua hari ini itu lebih protektif pada anaknya. Bapak saya dulu, mak saya dulu, saya main sampai sore gak digoleki. Paling nek maghrib baru arek-arek mau nang ndi, mesti gitu. Tapi sekarang Bapak Ibu, anak ndak ono sedelut kan mesti nang ndi, dicari dikejar-kejar. Kita lebih protektif. Saya kemarin ada yang tanya, Pak Faiz, kenapa sekarang ya pondok-pondok elit yang mahal itu laku malahan? Sementara yang biasa-biasa mulai sepi peminat. Kemungkinan karena itu tadi, wong tuane gak tego. Kalau anaknya harus masak sendiri, nyuci sendiri, wis nyari pondok yang di situ sudah ada laundrynya, sudah ada
cateringnya sudah ada. Kenapa? Orang tuanya tidak tego. Saya kapan itu nganter anak saya sendiri ke pondok, itu nonton fasilitas pondok, itu ngalang-ngalai kos saya zaman. Tiap anak sudah dapat dipan satu-satu, zaman saya mondok sak kamar itu 25 orang. Sekarang satu kamar 3 orang, 4 orang. Oke. Kita lebih protektif pada anak-anak kita hari ini. Mereka tidak pernah mengalami susah sejak kecil. Efeknya apa? Mentalnya jadi tidak tangguh. Oke. Ada kesulitan sedikit, mereka drop. Anak-anak hari ini sulit sedikit apa saja drop. Kayak ada masalah besar apa gitu. Kenapa? Mereka tidak terlatih ada masalah. Tahun 2024 kemarin di Jogja terjadi setidaknya setahu saya itu 6 kali mahasiswa bunuh diri. Itu kalau dicermati beberapa sebabnya sepele. Ada yang bunuh diri karena diputus pacarnya. Kita kan ketawa itu. Zaman saya dulu mahasiswa ya pacaran gonta-ganti ya santai aja. Nggak masalah, ganti ini ganti itu muter-muter nggak masalah. Tapi sekarang begitu dropnya. Ada yang karena skripsinya nggak selesai-selesai. Padahal zaman saya kuliah dulu mahasiswa nggak lulus sampai tua itu. Disebut mahasiswa abadi. Tapi nggih masih cengenges itu kalau ke kampus ya ndak stres belas. Tapi sekarang bisa bunuh diri karena skripsinya ndak jadi-jadi. Oke. Dan itu kadang-kadang kita kok bisa ya? Itulah generasinya sudah beda, tidak seperti kita dulu. Oke, terus iya ya kita ada masalah-masalah sekarang berhubungan dengan generasi. Jangan dikira Bapak Ibu situasinya akan seperti ini terus. Maksudnya penuh fasilitas ini. Kemarin-kemarin saya baca sekarang itu ada kemungkinan sebentar lagi perang dunia. Eropa melawan Amerika karena Eropa mau nyaplok Greenland yang di Denmark itu. Sekarang Inggris, Belanda ngirim pasukan ke sana semua, tapi Amerika ngotot itu harus tak ambil. Belum selesai Israel, belum selesai Rusia, sekarang nambah satu lagi. Belum Iran. Bayangkan kalau kita diincer Amerika, negara lain seperti Iran. Iran kemarin itu semua internet di-off-kan. Jadi tidak bisa lagi main internet. Semua jaringan mati. Di beberapa daerah semua listrik dimatikan. Oh itu kalau kita generasi kita tidak tangguh, bisa kacau balau kita besok. Kita tidak tahu besok yang terjadi apa. Bahkan kemarin saya ada membaca itu mulai hari ini kita semua harus siap. Apalagi kalau ada perang seperti perang nuklir. Kita harus siap misalnya listrik mati. Sebanyak apapun uang kita di rekening, kalau listrik mati, bank tutup, selesai. ATM ya tidak bisa sampai yang masih. Oke, situasinya jadi ngeri. Baik. Sampun ngeri-ngerinya sudah.